Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Erawati, Kepala Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Palongan. Untuk desa kami itu kegiatan dari dana desa program ketahanan pangan, 2 kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama itu penggemukan sapi, yang kedua budidaya kelengkeng. Untuk kegiatan budidaya sapi pada tahun 2022 senilai 157 juta mendapatkan 13 ekor sapi yang mana dikelola oleh BUMDes Sejahtera Bligorejo. Kemudian pada tahun 2024 itu untuk pembelian sapi juga dikelola oleh pemerintah desa senilai 80 juta mendapatkan 6 ekor sapi. Kemudian pada tahun 2025 dikelola oleh pemerintah desa juga dengan kegiatan yang sama, yaitu pembelian bibit sapi, tetapi sapinya bukan sapi lokal, tetapi sapi limosin dan sapi metal, sehingga dengan jumlah 80.275.000 itu hanya mendapatkan 4 sapi. Karena menurut yang memelihara atau bahasa orang Bligorejo menggadui, itu hasilnya atau keuntungannya lebih banyak yang sapi metal atau limosin, sehingga dibelikan sapi limosin dengan jumlah 4 ekor karena harganya lebih mahal. Harapan saya selaku kepala desa dan pemerintah desa Bligorejo, tujuannya penggemukan sapi itu satu, menambah nilai ekonomis, karena pada zaman era sekarang ini, digitalisasi dan kemajuan, seiring kemajuan zaman itu banyak masyarakat yang enggan untuk memelihara sapi. Saya ingin mengedukasi kepada mereka bahwa budidaya sapi itu juga suatu bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Kemudian untuk kegiatan ketahanan pangan yang kedua, yaitu budidaya kelengkeng yang dimulai dari tahun 2020 dengan anggaran 46 juta. Kita belikan bibit kelengkeng new kristal dengan jumlah 308 batang, karena per batangnya itu waktu itu harganya 150.000. Nah, dari 308 batang itu kami melaksanakan kegiatan pelatihan budidaya kelengkeng. Di situ mengundang kelembagaan yang ada di desa, kemudian masyarakat desa Bligorejo. Itu sisa dari yang tertanam di lahan Pemdes itu 120. Kemudian sisanya saya bagikan ke peserta pelatihan dan warga sekitarnya. Kemudian selain untuk pembelian bibit kelengkeng, kami juga menganggarkan untuk pembelian obat-obatan senilai 11.789.000. Tujuannya yaitu untuk merawat kelengkeng supaya tumbuh subur sehingga cepat berbuah. Kemudian pada tahun 2023 kami menganggarkan pemagaran untuk kelengkeng supaya tertutup rapat. Kenapa? Karena pada tahun 2022 pertengahan itu kelengkeng sudah berbuah semua, tetapi tidak maksimal karena tidak ada pagarnya. Dan alhamdulillah setelah kebun kelengkeng diberikan pengaman, yaitu pagar dan kawat berduri dan CCTV, kami bisa panen maksimal, sehingga pada tahun itu kami mendapatkan PAD dari kelengkeng sejumlah 10.125.000. Kemudian pada tahun 2024 untuk mempermudah akses jalan supaya tidak becek, kami menganggarkan untuk rabat beton dan lampu penerangan.
senilai 14.749.000. Kemudian pada tahun 2025 untuk memperindah kebun kelengkeng kami menganggarkan 7 gazebo, kemudian penambahan rabat beton, kemudian lampu-lampu penerangan di jalan itu supaya lebih terang karena lowonya itu banyak kelelawarnya kalau tidak terang, senilai Rp133.045.560, sehingga jadilah kebun kelengkeng ini komplit, ada ikannya juga, kolam ikan koi. Harapan kami selaku pemerintah Desa Bligorejo dengan adanya kebun kelengkeng di desa kami ini nanti kedepannya bisa menjadi desa percontohan, menjadi destinasi edukasi wisata, sehingga yang awalnya dari pemerintah desa kami keluar daerah untuk studi banding ke kebun-kebun kelengkeng, nanti bisa kebalikannya, dari daerah-daerah lain bisa berkunjung ke Kabupaten Pekalongan, khususnya Bligorejo, untuk melakukan kaji banding. Kemudian untuk teman-teman di Kecamatan Doro, semoga ini bisa diaplikasikan di desa masing-masing, karena selama ini mindset kita itu berpikirnya potensi durian. Mereka itu semuanya inginnya menanam durian semua. Kenapa dari awal banyak yang tidak mendukung? Karena mereka tidak yakin kalau menanam kebun kelengkeng di Bligorejo itu akan berbuah lebat dan akan tebal seperti itu. Akhirnya dengan agak lumayan berat karena tidak semua dari lembaga itu mendukung, saya niat bismillah, alhamdulillah ternyata tanah di Bligorejo juga bisa ditanami kelengkeng dan bisa menghasilkan kelengkeng yang berkualitas bagus. Harapan kami yang selanjutnya setelah saya purna tugas, nanti pemerintah desa yang baru supaya bisa melestarikan kebun kelengkeng ini, bisa merawatnya dengan baik, sehingga bisa berkelanjutan. Kemudian kalau menurut saya, ketika kita bekerja dengan ikhlas, dengan penuh niat baik, insya Allah akan ada jalan yang terbaik. Allah akan memberikan hasil yang terbaik dan maksimal. Terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Kementerian Desa, kemudian kepada pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa Bligorejo, serta seluruh kelembagaan yang ada di pemerintah desa Bligorejo yang selama ini sudah memberikan support kepada kami, sehingga kegiatan ketahanan pangan baik sapi maupun kelengkeng itu bisa berhasil. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Romadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bligorejo. Di sini kami selaku BPD melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kami, terutama dalam membersamai pemerintah Desa Bligorejo di dalam melaksanakan rencana-rencana pembangunan yang tentunya sudah tertera dalam RKPDes. Di kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan selamat kepada pemerintah Desa Bligorejo yang sukses di dalam melaksanakan program ketahanan pangan yang dimana sudah dimulai dari tahun 2020, yang alhamdulillah sukses sampai sekarang. Tentunya kami tidak lepas dari peran kami mengawasi, mengawal, membersamai sebagai mitra, sehingga sampai jam ini pemerintah Desa Bligorejo dapat melaksanakan festival kelengkeng dan usaha UMKM unggulan Desa Bligorejo. Ke depan, tentunya harapan kami program ini bisa berkesinambungan yang dimana bisa bermanfaat bagi masyarakat,
mewujudkan masyarakat desa Bligorjo yang kreatif, mandiri, dan tentunya sejahtera dalam kemakmuran. Dan nanti pemerintahan desa yang sekarang meletakkan dasar-dasar untuk ke depan masyarakat desa Bligorjo siapapun yang memimpin akan dapat melaksanakan program seperti ini tentunya bersama dengan kami dari Badan Pemusatan Desa mewujudkan masyarakat desa Bligorjo secara keseluruhan makmur, kemudian juga nanti mengimbas ke daerah-daerah yang lain khususnya di Kabupaten Pekalongan.